takut kehilangan seseorang? Apakah kamu mengalami ini? Kamu jadi terasa takut kehilangan seseorang dan itu mengganggu kamu. Jadinya kamu terlalu protektif sama dia. Mungkin orang kamu kasihi ini bisa pasangan, bisa anak, bisa siapapun ya intinya. Dan ketika dia misalnya mau pergi kemana, kamu langsung, waduh nanti kalau dia kenapa-napa biar gimana. Kemudian ketika dia nggak telepon atau dia ngasih kabar, langsung aduh nanti gimana-gimana. Hal yang normal sebenarnya ketika itu adalah pertama kali dia keluar dan kita jadi was-was. Tapi kalau kita tahu bahwa orang ini atau yang kita merasa takut kehilangan ini, orang ini sebenarnya sudah dewasa dan kita tahu bahwa dia nggak akan neko-neko ya. Ya teman-teman dengan masalah teman-teman yang selama ini trauma dengan diselingkuhin. Beda ya, beda. Kalau ini adalah kamu nggak ada takut diselingkuhin, tapi di sini kamu terlalu khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dia. Nah itu, oke. Nah jadinya itu sangat mengganggu kamu, oke, mengalaminya. Nah teman-teman yang mengalaminya biasanya kenapa ini terjadi? Teman-teman mungkin flashback dulu pada masa kecil ya. Masa kecil itu bisa juga menjadi penyebab dari apa yang teman-teman alami. Mungkin teman-teman pernah mengalami traumatik di masa kecil yang kemudian mempengaruhi sampai hari ini. Atau mungkin teman-teman ada suatu persepsi atau belief tertentu yang memang perlu untuk dibenahi teman-teman. Nah, juga mungkin teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan mungkin juga mengalami ini juga, bisa juga. Dalam artian mungkin intensitasnya nggak tahu tinggi ya, tapi lebih ke arah gini loh, saya takut kalau anak saya kenapa-kenapa, gitu loh. Saya takut kalau anak saya itu bermasalah, dalam artian kalau misalnya anaknya sakit, kemudian jadi takut kalau anaknya sakit gitu kan. Nah ini yang perlu untuk kita mulai perhatikan. Perasaan-perasaan yang mendominasi perasaan takut yang luar biasa, ini perlu untuk kita lepaskan ya teman-teman. Tentunya kan tidak enak kalau kita mengalami perasaan seperti ini. Dan juga tentunya pastinya juga membuat tidak nyaman orang yang kita takutkan. Misalnya itu pasangan atau misalnya anak ya. Kalau kita terus tanya-tanya gitu kan, gimana perasaannya? Pasti nggak enak. Walaupun sebenarnya ketika kita tanya itu hanya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Dibalik itu posisinya teman-teman, misalnya kalau kamu adalah orang diperhatikan, tapi tiap kali ditanya, tiap berapa menit saya ditanya, kamu baik-baik aja, kamu sehat-sehat aja, oke? Atau kemudian berapa 1 jam ditelepon lagi, kebayang nggak sih rasanya? Nggak enak kan? Kita jadi kawan, apaan sih ini? Terganggu, bener ya? Nah, demikianlah orang-orang yang terdekat kita, ketika kita terlalu takut untuk kehilangan seseorang, maka mereka pasti sangat terganggu. Dan kalau mereka sabar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka kemudian jadi nggak paham, ya jadi bermasalah kan. Bukannya semakin baik, malah semakin hubungan semakin renggang. Dan kamu semakin takut lagi. Nah, jadi concern saya adalah kita perlu untuk memproses emosinya. Ya. Dan sekali lagi ini banyak faktor yang bisa mengaruhinya. Tadi sudah saya sebutkan tadi di awal ada beberapa hal. Nah, bagaimana cara memproses emosinya? Cara memproses emosinya adalah bagaimana untuk kita memberitahu edukasi ke level pikiran bawah sadar bahwa sebenarnya orang itu yang kita cintai itu aman-aman saja. Ya, diperlukan terapi di sini. Jadi saran saya Anda melakukan terapi, ke hipnoterapi atau ke profesional lain juga silahkan atau Anda bisa hubungi saya di nomor admin ya, di sini nomor adminnya. Nah, hal yang mau saya sharing di sini supaya teman-teman bisa jauh lebih baik adalah sekedar untuk belajar, untuk menerima rasanya dulu dan kemudian tidak segera bereaksi dengan menelpon atau teks WA ataupun tindakan-tindakan lain. Tidak sekedar langsung mengikuti dorongan yang muncul. Ya, karena dorongan itu muncul kan karena rasa takut. Rasa takut yang kuat kemudian memicu dorongan melakukan tindakan. Nah, jadi teman-teman ketika kamu punya rasa takut itu kemudian cobalah
kamu bertanya pada diri kamu sendiri. Ini tuh hanya berdasarkan perasaan saja atau fakta? Ini karena saya menarik kesimpulan terlalu cepat atau realitanya memang begitu sih? Nah, dengan kamu mulai mempertanyakan seperti ini, itu akan membantu kamu jauh lebih tenang tentunya, ya. Termasuk teman-teman yang seringkali merasa khawatir ya, kalau misalnya anaknya sakit. Sebenarnya hal yang wajar kalau anaknya sakit kemudian kita cemas, tapi kalau kita kemudian jadi terlalu khawatir, nah itu masalahnya, itu yang sangat mengganggu, ya. Jadi kalau kamu terlalu khawatir, maka kamu selalu gunakan cara tadi, bertanya seperti itu, dan kemudian kamu lihat faktanya, dia baik-baik saja. Kemudian setiap kali ada dorongan untuk bertanya, oke ya, saat ada dorongan untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja nak? Gitu kan? Ataupun ada perasaan untuk selalu checking-checking anak kita gitu kan, padahal kita barusan cek gitu ya, barusan cek setengah jam, barusan cek 15 menit yang lalu, barusan cek 5 menit yang lalu, tapi kemudian kita mau cek-cek lagi, kemudian tanya lagi, "Oh ini ini hanyalah dorongan, oke saya nggak perlu menuruti dorongan. Saya memutuskan mengizinkan untuk tidak mengikuti dorongan saya. Nafas panjang, hembuskan." Nah ini akan membantu kamu untuk kamu lebih baik. Dan juga tentunya biasanya yang berpengaruh adalah pikiran kan. Pikiran-pikiran yang hadir itu biasanya juga pengaruh membuat kamu jadi kepikiran terus. Nah, cara yang bisa kamu lakukan untuk atasi pikiran, ya kamu sekedar tahu bahwa, kamu ini sekedar pikiran saja. Nah, gitu ya. Dengan begitu, kamu akan jauh lebih baik, ya. Silahkan teman-teman dipraktekkan saja cara ini akan membantu kamu untuk lebih baik. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya untuk bagaimana mengatasi trauma-trauma yang hadir. Demikian semuanya, semoga video singkat ini membantu kamu untuk jauh lebih baik. Bye-bye, trauma.